Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama kelompok kami Fabia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama seminggu ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fazli Nur Ilman dengan NIM 1020 22 500 247. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arin Hafiz dengan NIM 1020 22 500 153. Perkenalkan, nama saya Nugra Iqbal Pratama dengan NIM 1020 22 500 317. Perkenalkan, nama saya Aurora Clea Pramesti dengan NIM 1020 225 00058. Perkenalkan, nama saya Muhammad Balin Pradipa Bayanaka dengan NIM 10 2022 500 018. Pertama di sini ada ide saya. Itu yang pertama saya ngambil dari SDG 1 dan 8, tanpa kemiskinan dan pekerjaan yang layak. Idenya itu platform part-time atau freelance untuk mahasiswa. Alasannya banyak mahasiswa butuh penghasilan tambahan, tapi info kerja part-time sering tersebar dan sulit dicari. Platform ini membantu mahasiswa menemukan pekerjaan yang fleksibel sesuai jadwal kuliah. Terus yang kedua, dari SDG 11, kota dan pemukiman berkelanjutan. Idenya itu platform informasi kos mahasiswa. Relevansinya, mahasiswa perantau sering kesulitan mencari kos yang sesuai harga dan lokasi. Platform ini memudahkan mahasiswa menemukan kos dengan informasi yang lebih jelas dan terpusat. Terus yang ketiga, saya ngambil dari SDG 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Idenya membuat platform konseling. Relevansinya, mahasiswa sering menghadapi berbagai tekanan seperti tuntutan akademik, adaptasi dengan lingkungan kampus, serta masalah pribadi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Kondisi tersebut dapat memicu stres, kecemasan, maupun kelelahan mental. Yang selanjutnya ada ide dari saya, yaitu Anugrah Iqbal Pratama. Ide saya yaitu dari SDG 4 dan 8, pendidikan berkualitas dan pekerjaan yang layak. Ide yang saya ambil adalah platform karir dan magang berbasis AI. Platform ekosistem karir dan magang berbasis AI yang menghubungkan mahasiswa, dosen, dan UMKM di sekitar kampus, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan kebutuhan nyata di industri dan di masyarakat. Relevansinya saat ini Indonesia sedang mengalami paradoks dalam dunia pendidikan, yaitu seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi tidak mudah dalam mendapatkan pekerjaan. Yang selanjutnya ada dari ide saya yang kedua, yaitu dari SDG 13, 12, dan 2, yaitu penanganan perubahan iklim, konsumsi, produksi, dan tanpa kelaparan. Ide yang saya ambil, aplikasi pengolahan sampah makanan di kampus. Relevansinya, masalah sampah makanan tidak hanya terjadi di rumah tangga atau sektor industri besar. Lingkungan kampus juga menjadi salah satu penyumbang yang cukup signifikan. Yang selanjutnya dari ide saya yaitu SDG 3 dan 4. Kehidupan sehat dan sejahtera dan pendidikan berkualitas. Ide yang saya ambil adalah aplikasi konseling kesehatan mental. Relevansinya, kesehatan mental mahasiswa menjadi isu yang semakin penting dalam konteks pendidikan tinggi. Beragam tuntutan akademik, tekanan dalam kehidupan sosial, serta proses penyesuaian diri terhadap dinamika kehidupan, kampus dapat meningkatkan potensi mahasiswa mengalami stres, kecemasan, hingga berbagai permasalahan kesehatan mental lainnya. Selanjutnya ada ide dari saya, yaitu SDG 4 dan SDG 1, yaitu pendidikan berkualitas dan tanpa kemiskinan. Yang itu ada ide dari platform beasiswa mikro berbasis AI untuk mahasiswa rentan finansial. Alasannya karena bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau
BOPTN yang selama ini menyongkong UKT dipangkas hingga 50%. Sementara anggaran beasiswa KIP kuliah untuk mahasiswa tidak mampu juga berkurang hingga 9%. Akibatnya semakin banyak mahasiswa yang kesulitan melanjutkan pendidikan tinggi. Yang kedua ada SDG 11 dan SDG 9, yaitu kota pemukiman berkualitas dan industri inovasi dan infrastruktur. Idenya yaitu aplikasi pelaporan infrastruktur kampus berbasis komunitas. Alasannya karena survei UGM terhadap 59 dosen penyandang disabilitas dari 26 perguruan tinggi menemukan bahwa hampir seluruh kampus belum ramah difabel. Masih banyak ditemui tangga curam, tanpa lift, toilet sempit, hingga gedung bertingkat yang mustahil diakses kursi roda. UGM mahasiswa tidak punya saluran pelaporan yang mudah dan cepat. Nah, yang ketiga ada SDG 12 dan SDG 10, yaitu konsumsi reduksi dan berkurangnya kesenjangan. Idenya yaitu marketplace barang bekas mahasiswa berbasis aplikasi. Kenapa memilih ide itu? Karena pertumbuhan tren fast fashion yang mendorong gaya hidup konsumtif membuat jumlah limbah terus meningkat pesat di Indonesia. UMSIDA setiap tahun ajaran baru, mahasiswa membeli buku elektronik dan peralatan kos baru padahal barang bekas masih layak dipakai. Membebani finansial mahasiswa sekaligus menambah limbah kampus. Untuk ide saya yang telah saya buat, pertama SDG 1 tanpa kemiskinan dan SDG 4 pendidikan berkualitas. Nah, ide ini tuh ya itu pertama membuat platform digital yang menghubungkan mahasiswa dengan masyarakat berpenghasilan rendah di sekitar kampus untuk menyediakan layanan edukasi dan pelatihan keterampilan. Nah, ide ini tuh jadi caranya itu ketua RT dapat mengajukan kelas belajar bagi warga di lingkungannya seperti les, pelajaran sekolah, atau pelatihan keterampilan. Nah, mahasiswa dapat menjadi tutor sehingga masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang lebih terjangkau dan sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Lalu alasan relevansi ide ini, yang pertama itu masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Platform ini juga memungkinkan mahasiswa membantu memberikan edukasi serta pelatihan kepada masyarakat sekitar kampus sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan peluang ekonomi mereka. Harapan dari ide yang saya buat ini yaitu dapat meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di sekitar kampus, sekaligus juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berbagi pengetahuan dan memperoleh pengalaman yang bermanfaat. Untuk platform ini tuh mampu sustainability karena menggunakan sistem pemesanan layanan edukasi di mana ketua RT atau komunitas dapat memesan kelas belajar atau pelatihan keterampilan melalui aplikasi. Mahasiswa dapat menjadi tutor dan menerima kompensasi dari layanan tersebut, sehingga platform tetap memiliki sumber pendapatan. Untuk ide kedua itu yaitu SDG 4, pendidikan berkualitas, dan SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk ide yang saya buat ini, yaitu membuat platform digital yang menghubungkan mahasiswa dengan perusahaan seperti LinkedIn. Nah, pada platform ini, mahasiswa dapat melacak dan mengembangkan keterampilan mereka, serta mengetahui skill apa yang perlu ditingkatkan, maupun apa yang mereka sedang kembangkan untuk industri. Dari sisi perusahaan atau rekruter, platform ini memudahkan mereka untuk melihat foto profil, keterampilan, soft skill, hard skill, serta portofolio mahasiswa secara lebih jelas dan konkret, serta menyediakan layanan rekrutmen digital untuk mencari kandidat yang sesuai. Platform ini juga dapat memberikan rekomendasi skill yang perlu dikembangkan berdasarkan kebutuhan industri. Nah, alasan relevansi ide ini dengan keadaan yang saat ini terjadi, yaitu ide ini diambil karena mahasiswa banyak yang menganggur akibat kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta keterbatasannya informasi dan koneksi antar mahasiswa dengan pelaku usaha. Nah, harapan dari ide ini yaitu dapat membantu mahasiswa memperoleh pengalaman kerja atau magang sebelum lulus, sehingga mereka lebih siap memasuki dunia kerja. Platform ini mampu sustainability karena dengan adanya kebutuhan perusahaan untuk mencari talenta muda serta kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan, platform ini memiliki potensi penggunaan yang tinggi sehingga dapat mendukung keberlanjutan layanan. Lalu ada ide yang terakhir dari saya itu SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas dan pilar 1 pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Ide ini tuh yaitu membuat AI Study Planner, yaitu platform yang membantu mahasiswa mengatur proses belajar secara lebih efektif. Platform ini juga menganalisis jadwal kuliah, deadline tugas, dan kebiasaan belajar mahasiswa. Lalu secara otomatis membuat rencana belajar yang terstruktur dan
personalisasi. AI juga dapat memecah tugas besar menjadi beberapa langkah kecil, memberikan pengingat deadline seperti notifikasi serta rekomendasi waktu belajar. Nah, alasan relevansi ide ini dengan keadaan sekitar saat ini, yaitu banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam manajemen waktu karena jadwal kuliah yang padat, stres akademik, serta kebiasaan menunda tugas. Sebuah artikel di Detik Edu juga menjelaskan bahwa sekitar 66% mahasiswa merasa jadwal mereka terlalu padat sehingga sulit mengatur waktu. Nah, ide ini juga diharapkan membantu mahasiswa dapat mengolah waktu belajar dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas, serta membantu mereka mencapai hasil akademik yang lebih optimal. Platform ini juga mampu sustainability karena dapat dilakukan kolaborasi dengan universitas ataupun institusi pendidikan yang ingin membantu mahasiswa mereka untuk mengolah proses belajar secara lebih efektif serta melalui kolaborasi dengan penyedia layanan pendidikan atau pelatihan. Di sini saya akan menyampaikan ide saya. Ada 3. Yang pertama dari SDG 13, penanganan perubahan iklim. Idenya membuat kampanye pengurangan penggunaan plastik di sekitar kampus. Dengan mendirikan toko produk ramah lingkungan, menyediakan tempat sampah terpisah untuk organik dan anorganik, dan mengadakan workshop tentang cara mengurangi plastik sekali pakai. Relevansinya, karena mahasiswa seringkali menjadi agen perubahan dalam hal kesadaran sosial dan lingkungan. Dengan melibatkan mereka dalam kampanye, potensi untuk berkembang menjadi gerakan yang lebih besar di kalangan generasi muda. Yang kedua, dari SDG 17, kemitraan untuk tujuan. Idenya membuat platform online yang memungkinkan mahasiswa dari berbagai jurusan atau universitas untuk berkolaborasi dalam proyek penelitian, pengembangan teknologi, atau inisiatif sosial yang mendukung pencapaian SDGs. Relevansi mahasiswa memiliki potensi untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek penelitian atau inisiatif sosial yang dapat memberikan dampak positif pada masyarakat. Platform kolaborasi ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama lintas jurusan dan bahkan lintas universitas dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Dan yang terakhir, kehidupan dari SDG 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Idenya menyediakan program fitness berbasis komunitas atau kelas olahraga di lingkungan kampus. Mahasiswa sering menghadapi tantangan dalam menjaga kesehatan fisik dan mental karena tuntutan akademik, stres, dan gaya hidup yang tidak teratur. Selanjutnya ada matriks IMB Prioritization Grid. Nah, yang pertama itu ada voting for matrix. Jadi pada tahap ini itu kami melakukan proses voting for matrix untuk menentukan ide solusi mana yang paling layak untuk diprioritaskan. Dari beberapa ide yang sudah dihasilkan pada tahap ideation, setiap anggota tim memberikan penilaian terhadap masing-masing ide. Penilaian ini didasarkan pada 2 kriteria utama, yaitu importance dan feasibility. Importance digunakan untuk melihat seberapa penting ide tersebut dalam menyelesaikan masalah utama yang telah kami identifikasi. Sedangkan feasibility digunakan untuk menilai apakah ide tersebut realistis untuk diwujudkan dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, serta kemampuan tim. Nah, setelah semua anggota tim memberikan nilai, hasilnya kemudian dirata-ratakan dan dimasukkan ke dalam matriks prioritas. Melalui proses ini, kami dapat melihat ide mana yang memiliki dampak paling besar sekaligus paling memungkinkan untuk direalisasikan, sehingga ide tersebut dapat dipilih sebagai solusi utama untuk dikembangkan pada tahap berikutnya. Nah, yang selanjutnya ada matriks IBM. Pada slide ini, hasil prioritas matriks dari ide-ide yang telah dinilai dari setiap anggota kelompok
Setiap ide dievaluasi berdasarkan dua aspek utama, yaitu important atau tingkat kepentingan dan feasibility, kemudahan untuk dijalankan. Ide yang berada di pojok kanan atas akan menjadi prioritas utama karena memiliki dampak tinggi dan yang paling memungkinkan untuk direalisasikan. Ide di bagian tengah masuk dalam kategori strongly considered, sementara ide yang di bagian bawah memiliki prioritas lebih rendah atau dapat diabaikan untuk saat ini. Melalui matriks ini, kita dapat menentukan fokus pengembangan pada solusi yang paling bernilai dan realistis untuk dijalankan terlebih dahulu. Dari matriks IBM yang telah kita tulis atau voting, itu kita bisa memprioritaskan mana saja ide yang bagus dan mana saja ide yang rendah. Nah, untuk yang saat ini kita lihat, kita terdapat sekitar 6 ide yang paling bagus, yaitu yang pertama itu membuat platform part-time, lalu membuat AI Study Planner, lalu aplikasi digital dan sistem manajemen kesehatan, platform informasi kelas mahasiswa, membuat platform online yang menunjukkan mahasiswa dari berbagai jumlah mahasiswa untuk berkolaborasi dalam proyek penelitian, dan juga platform integrated antar mahasiswa dan perusahaan. Dari matriks IBM ini yang akan kita pilih lanjut. Oke. Jadi dari beberapa ide yang sudah kami diskusikan sebelumnya, kelompok kami akhirnya memilih platform karir dan magang berbasis AI. Nah, kami memilih ide ini karena menurut kami banyak mahasiswa yang masih kesulitan mencari kesempatan magang atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Padahal pengalaman magang dan kerja itu penting untuk mempersiapkan mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja. Nah, masalah ini juga didukung dari data Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut data tersebut, tingkat pengangguran lulusan universitas di Indonesia berada di sekitar 5-6%, atau lebih dari 800.000 lulusan yang masih menganggur. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara apa yang dipelajari di kampus dengan kebutuhan industri. Karena itu, kami mengusulkan platform karir dan magang berbasis AI yang dapat membantu mahasiswa mengetahui skill yang mereka miliki, melihat skill yang masih perlu dikembangkan, serta menghubungkan mereka dengan perusahaan. Dengan begitu, mahasiswa bisa lebih mudah menemukan kesempatan magang dan karir yang sesuai. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Sebelumnya ada Sebelum Yaliel. Sebelum penutupan ada Yaliel. Oke, Yel-yelnya yaitu Fabia, yes, ide hebat, the best. Langsung Nah. saja kita barengan 1, 2, 3. Fabia, Fabia, yes, ide hebat, ide hebat, the best. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Berapa menit, Kak? 10 menit lebih tadi. Kayaknya lama sih. Iya, lama itu.